死神七绝，死之上。从今日起，吾将遵循之号令。多谢主人，能侍奉。 真是美的作品。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode 111. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, CR yang lupa ingatan menghajar Hao Chen dan juga teman-temannya. Hao Chen juga berusaha untuk menenangkan CR dengan dirinya bertarung melawan CR serta melindungi teman-temannya dari serangan CR. Sampai pada akhirnya pertarungan itu bisa berhenti dengan Hao Chen yang sengaja membiarkan CR melukai dirinya. Dan juga karena CR melihat adanya patung dirinya di sana bersama dengan Hao Chen. Kemarin juga mereka telah mencoba untuk mengembalikan ingatannya CR dengan menunjukkan ingatan masa lalu mereka waktu mereka berada di surga impian. Tetapi hal tersebut tidak berhasil. Mereka juga menggunakan cara lainnya, yaitu dengan mereka ulang adegan pertemuan antara Hao Chen dan juga CR pertama kalinya, tetapi hal tersebut tidak berhasil. Dan sampai pada akhirnya CR pun memutuskan untuk mau bekerja sama dengan mereka untuk pergi ke tempat aliansi. Tetapi dengan CR yang kabur duluan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan CR yang ternyata CR sekarang sudah melewati ujian menara. Yang ternyata jalan keluar sebelumnya yang telah dilewati oleh CR bukanlah jalan keluar dari menara immortal, melainkan merupakan jalan tempat latihannya. Dan sekarang CR sedang melewati latihan dari menara immortal yang sekarang ia berhadapan melawan seorang prajurit. Dengan prajurit itu memakai armor berwarna hijau. Sang prajurit itu mengakui bahwasannya CR memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Dan setelah itu pun pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Sedangkan di luar dari ujian tersebut, Sima Botak merasa khawatir kepada CR karena lawan yang dihadapi oleh CR sekarang merupakan lantai ketiga. Lawannya cukup kuat di dalam ujian dari menara immortal ini. Sima Botak pun menyarankan kepada kapten mereka apakah mereka tidak membantu CR saja. Hao Chen yang mendengar itu setuju dengan perkataan dari Sima Botak. Sedangkan di tempat pertempuran antara CR melawan prajurit hijau, dalam pertarungan itu prajurit hijau dapat mengeluarkan serangan yang dapat membuat CR terpojok. Dan juga prajurit hijau itu juga mengeluarkan teknik bola hijau yang hampir mengenai CR. Untungnya di waktu yang sangat tepat Hao Chen datang menyelamatkan CR dengan menghentikan serangan tersebut menggunakan pedangnya. Kemunculan Hao Chen di sini membuat prajurit hijau cukup terkejut karena ia melihat Hao Chen memiliki kalung pewarisan, yang artinya ia merupakan pewaris dari Yi Legacy. Hal ini pun membuat prajurit hijau bingung, jadi sebenarnya siapa pewaris dari menara immortal ini, apakah Hao Chen ataupun CR? CR pun bertanya kepada Hao Chen apakah jika mereka kalah dalam pertempuran kali ini maka mereka akan memulai kembali pertempuran dari lantai pertama. Hao Chen membenarkan hal tersebut. Lalu CR pun meminta kepada Hao Chen untuk tidak kalah dalam pertempuran ini dan pastikan bahwasannya prajurit hijau ini bisa mereka kalahkan. Hao Chen sedikit memberitahu kepada CR bahwasannya prajurit hijau ini bukanlah musuh mereka, melainkan hanya saja penghuni dari menara immortal yang akan membantu pelatihan mereka. Kemudian pun CR mengeluarkan salah satu serangan terkuatnya, yaitu serangan dari pedang sikorasi 6 jalan. Serangan yang dikeluarkan oleh CR ini dirasakan oleh prajurit hijau memiliki niatan membunuh yang sangat kuat, tetapi ia memberitahu bahwasannya serangan tersebut tidak akan menewaskan dirinya. Serangan pedang mematikan CR pun dilepaskan ke arah dari prajurit hijau itu, tetapi sayangnya prajurit hijau dapat menghindari serangan tersebut dengan dirinya berubah menjadi burung kecil dan dapat menghindari pedangnya CR. 我的实力要看清楚。
Dan lalu prajurit hijau memberitahu kepada CR bahwasanya CR tidak akan bisa mengalahkan dirinya karena dirinya merupakan penguasa dari lantai ini, dan dirinya akan memastikan bahwasanya CR akan turun kembali ke lantai bawah. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja CR kembali lagi menggunakan teknik dari pedang kematian. Hal ini pun membuat Hao Chen khawatir karena teknik tersebut yang terlalu menguras energinya CR dan digunakan secara berturut-turut. Tetapi Hao Chen tidak sempat menghentikan CR dan CR melepaskannya kembali. Tetapi prajurit hijau dapat kembali lagi menghentikan serangan CR menggunakan teknik dari burung elangnya. Hao Chen yang melihat CR bisa menggunakan teknik dari pedang kematian merasa sangat kaget karena entah mengapa CR sekarang tampaknya telah berubah. Karena dulunya waktu CR menggunakan teknik pedang kematian ini, CR selalu mengalami serangan balik waktu dirinya mengeluarkan teknik ini. Karena teknik ini yang akan menyerang balik inderanya CR. Tetapi tampaknya CR sekarang tidak mengalami serangan balik dari teknik tersebut. Hao Chen pun sadar hal ini terjadi karena mungkin peningkatan kekuatan dewanya CR yang telah meningkat. Setelah itu pun Hao Chen membantu CR dengan dirinya maju menyerang si prajurit hijau duluan dari depan, sambil Hao Chen menyuruh kepada CR untuk mempersiapkan serangan dari belakang. Tetapi CR tidak mau menuruti perkataan Hao Chen yang dimana ia justru ikut maju menyerang prajurit hijau bersama dengan Hao Chen. Yang hal ini membuat formasi pertarungan di antara mereka berdua menjadi sedikit kacau. Hao Chen pun sekali lagi meminta kepada CR untuk melakukan kerjasama pertarungan yang lebih baik. Dengan Hao Chen maju lagi berhadapan dengan prajurit hijau, tetapi di tengah pertarungan Hao Chen melawan prajurit hijau, tiba-tiba saja serangan CR tanpa sengaja mengenai Hao Chen membuat Hao Chen pun terpental. Prajurit hijau pun merendahkan mereka berdua karena mereka berdua yang tidak memiliki chemistry dalam bekerjasama pertarungan. CR yang mendengar itu pun merasa kesal kepada si prajurit hijau dan ia pun menggunakan teknik bayangannya untuk menyerang si prajurit hijau. Tetapi sayangnya serangan CR sama sekali tidak bisa mengenai prajurit hijau karena prajurit hijau yang dapat menghancurkan bayangannya CR dan juga memiliki pergerakannya cepat, membuat bayangan CR sama sekali tidak bisa menyentuh prajurit hijau tersebut. Prajurit hijau juga mengatakan kepada mereka bahwasanya 1000 tahun pun prajurit hijau memberikan waktu kepada mereka berdua, kemungkinan mereka berdua masih belum bisa mengalahkan dirinya. Sedangkan di lain sisi, rombongan teman-temannya Hao Chen lainnya sekarang tampak juga memasuki arena pertarungan dengan sekarang mereka yang berada di lantai kedua. Dan pada saat ini mereka semua sangat khawatir kepada Hao Chen dan juga CR karena mereka sekarang berhadapan melawan prajurit nomor 10, yaitu si prajurit hijau sebelumnya. Apalagi jika dibandingkan dengan Saint 11 dan juga 12, mereka berdua merupakan Saintnya sangat kuat. Bagaimana dengan prajurit Saint ke-10 yaitu prajurit hijau sebelumnya? Apakah prajurit hijau itu lebih kuat daripada Saint 11 dan juga 12? Mereka pun semakin khawatir dengan kondisinya Hao Chen dan juga CR. Apalagi di luar dari arena pertempuran itu, mereka juga merasakan aura pertempurannya sangat dahsyat, yaitu antara Hao Chen dan juga CR yang melawan Saint ke-10. Kembali ke dalam pertempurannya Hao Chen dan juga CR yang melawan Saint ke-10, di sini mereka berdua cukup bingung kepada Saint ke-10 karena sepanjang dalam pertempuran mereka, Saint ke-10 ini hanya mencoba untuk menghindari serangan mereka dengan kecepatannya yang sangat besar. Dan jika dihitung-hitung, maka kecepatan dari Saint ke-10 ini berada di tingkatan ke-8. Hal ini pun membuat mereka berdua penasaran apakah pertahanan dari Saint ke-10 ini lebih lemah daripada kecepatannya. Jadinya sebenarnya Saint ke-10 ini dapat mereka kalahkan dengan mudah asalkan mereka bisa mengenai serangan mereka kepada Saint ke-10. Tetapi masalah utamanya karena Saint ke-10 ini yang sangat cepat membuat semua serangan mereka berdua dapat dihindari dengan mudah oleh Saint ke-10 ini. Saint ke-10 pun memberikan pujiannya kepada mereka berdua karena mereka berdua memiliki analisis yang cukup baik. Tetapi permasalahannya apakah mereka berdua bisa mengeksekusi analisis mereka dengan kecepatan mereka yang lebih lambat daripada dirinya. Hao Chen pun pada akhirnya mengajak kepada CR kembali untuk melakukan kerjasama. Dan untungnya pada saat ini CR menerima ajakan tersebut dan lalu mereka berdua pun bekerja sama kembali melawan Saint ke-10.
Dengan di sini mereka berdua menyerang secara bersamaan dan di waktu di tengah pertempuran Hao Chen menggunakan teknik dari rantai pengekang. Tetapi sayangnya Saint ke-10 dapat lolos dari rantainya Hao Chen dengan dirinya berubah menjadi burung. Dan setelah itu pun ia maju berhadapan melawan Hao Chen kembali. Dan di tengah pertarungan itu Saint ke-10 juga mengincar ke arah CR karena ia menyadari bahwasannya CR merupakan orang yang memiliki daya serang yang lebih kuat daripada Hao Chen. Jadinya langkah lebih baiknya jika berhasil untuk melumpuhkan CR terlebih dahulu. Tetapi Hao Chen yang melihat ini pun sangat kesal kepada Saint ke-10 karena Saint ke-10 yang telah melukai CR. CR yang melihat Hao Chen begitu marah kepada Saint ke-10 merasa cukup bingung kenapa Hao Chen langsung begitu marah setelah Saint ke-10 melukai dirinya. Karena di sini CR yang masih lupa ingatan tidak mengetahui bahwasannya dirinya ini merupakan kekasihnya Hao Chen. Lalu Saint ke-10 pun menyerang ke arah mereka menggunakan ribuan pedang melayang. Hao Chen pun dengan segera menghentikan semua teknik itu dengan ia menangkis semua pedang dari Saint ke-10. Dan juga Hao Chen dengan segera pergi ke tempatnya CR untuk melindungi CR dari serangan pedang terbangnya Saint ke-10 yaitu menggunakan teknik dari pelindungan sayap malaikat. Setelah itu pun Hao Chen mengajak kepada CR untuk melakukan kerjasama pertempuran. Dan waktu pertempuran ini CR pun merasa bingung kenapa tiba-tiba saja pada pertempuran ini tubuhnya bergerak sendirinya mengikuti arahan Hao Chen. Padahal dirinya tidak mencoba untuk mengikuti Hao Chen tetapi tubuhnya secara otomatis mengikuti arahan dari Hao Chen. Seperti mereka telah melakukan cara pertempuran ini dalam waktu yang lama. Dan di tengah pertempuran itu juga CR berubah mode menjadi mode gaun putihnya yaitu mode dari malaikat maut. Setelah berubah ke mode malaikat maut, CR pun melepaskan serangannya yaitu dengan menebas sabitnya dengan energi yang sangat besar dan tak disangka dengan sekali tebasan itu dapat menghancurkan pertahanan dari Saint ke-10 membuat Saint ke-10 mental. Setelah melakukan serangan tersebut CR kembali lagi ke mode awalnya. Dan di sini ternyata cuy perubahan mode malaikat mautnya CR hanya berlangsung cukup sementara, tetapi gokilnya sekali serangan dari mode malaikat mautnya CR sangatlah dahsyat dan sekarang mereka pun telah memenangkan pertarungan tersebut. Lalu Hao Chen pun bertanya kepada CR mengenai perubahan CR tadi, apakah itu merupakan perubahan barunya CR. CR membenarkan hal tersebut dan teknik barusan yang telah ia gunakan merupakan langkah pertama. Hao Chen pun bertanya apakah teknik tersebut memiliki dampak buruk seperti teknik dari 6 jalur pedang kematian. CR menjawab memang memiliki dampak buruknya karena tubuhnya CR mengalami beban yang sangat besar setelah menggunakan teknik tersebut. Tetapi jika dirinya hanya menggunakan langkah pertama, maka tubuhnya hanya akan mendapatkan dampak negatif yang sangat kecil. Tetapi jika menggunakan beberapa langkah ke depannya, maka hal itu mungkin akan berbahaya bagi tubuhnya sendiri. Hao Chen pun merasa khawatir kepada CR dan ia pun meminta kepada CR untuk kedepannya tidak sering-sering menggunakan teknik tersebut. CR menjawab bahwasanya dirinya telah mengetahui juga. Tetapi CR memperingatkan lagi kepada Hao Chen bahwasanya Hao Chen dilarang untuk terlalu dekat kepada dirinya karena jika Hao Chen dekat-dekat dengan dirinya maka CR akan menghunuskan pedangnya lagi kepada Hao Chen. Walaupun hal tersebut cukup menyakitkan bagi Hao Chen, tetapi Hao Chen menerimanya dengan senyuman. Dan setelah itu pun Saint ke-10 menghentikan kepada Hao Chen karena dirinya ingin menjadi pengawal suci barunya Hao Chen. Sama seperti pengawal Saint ke-11 dan juga pengawal Saint ke-12. Pengawal Saint ke-10 pun memberikan kontraknya kepada Hao Chen. Ia berjanji kepada Hao Chen seumur hidupnya dirinya akan melindungi Hao Chen dan akan menerima semua perintahnya Hao Chen. Setelah itu pun proses mereka telah usai dan Saint ke-10 ini telah resmi menjadi pengawal barunya Hao Chen. 从今日起，吾将遵循之号令。多谢主人。 Setelah itu pun Hao Chen bersama CR dan juga pengawal 10 keluar dari ujian pelatihan. Di sana mereka pun disambut oleh teman-temannya CR lainnya dan juga Lin Xin merasa cukup senang karena di sini mereka mendapatkan pengawal Saint yang baru. Lalu Lin Xin pun bertanya kepada Hao Chen apakah sekarang waktu bagi mereka untuk memasuki wilayah kabut kematian. Hao Chen menjawab hal tersebut masih belum diketahui walaupun mereka sekarang telah memiliki kekuatan tempur yang cukup tinggi yaitu pengawal Saint 10
11 dan juga 12 dan juga peningkatan kekuatan dewanya Chair. Tetapi entah mengapa Hao Chen masih merasa bahwasanya mereka masih belum cukup untuk bisa melewati wilayah kematian, karena tanda bahaya yang berada di kabut kematian itu yang masih belum bisa mereka prediksi. Jadi kemungkinan mereka masih akan mengumpulkan prajurit Saint baru, yaitu prajurit Saint ke-9. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Saint ke-11 dan juga 12 keluar dari tempat penyimpanannya Hao Chen, memperingatkan kepada Hao Chen bahwasanya Saint ke-9 merupakan orang yang sangat kuat. Ketiga prajurit Saint itu juga membenarkan hal tersebut dengan mengatakan bahwasanya Saint ke-9 merupakan prajurit bumi yang paling kuat dari semua Saint, dan bahkan ia juga merupakan prajurit pertama yang direkrut dengan memiliki kekuatan yang sangat besar. Para Saint ini menyarankan kepada Hao Chen untuk menantang Saint ke-9 setelah Hao Chen berada di peringkat ke-8. Ling Er juga setuju dengan para Saint untuk menyarankan kepada Hao Chen dan juga Chair beristirahat terlebih dahulu, apalagi lukanya Hao Chen dan juga lukanya Chair masih ada setelah pertempuran sebelumnya mereka melawan Ah Bao. Namun Hao Chen yang mendengar itu justru teringat dengan kejadian mereka sebelumnya yang telah terbantai oleh Ah Bao dan juga para pasukannya. Hal itu membuat Hao Chen merasa menyesal dan ingin lebih tumbuh menjadi lebih kuat lagi agar bisa melindungi teman-temannya. Hao Chen menjawab walaupun dirinya hanya memiliki kesempatan kecil untuk bisa memenangkan pertempuran melawan Saint ke-9, tetapi Hao Chen akan tetap mengambil kesempatan tersebut. Karena di sini Hao Chen yang tetap masih ingin bertarung melawan Saint ke-9, maka Saint ke-10 pun akan mengantarkan Hao Chen ke tempat dari Saint ke-9. Karena tempat dari Saint ke-9 ini yang sangat istimewa dan hanya Hao Chen sendirian yang diperbolehkan untuk masuk. Setelah mereka sampai di lantai gerbang 9 ini, Hao Chen tanpa basa-basi langsung memasuki gerbang ke-9 tersebut. Dan setelah Hao Chen masuk ke sana, tiba-tiba saja Hao Chen melihat bahwasanya tempat itu ditutupi oleh banyak sekali patung yang telah dibuat oleh Saint ke-9. Sambil patung-patung itu berusaha untuk merusak pemikirannya Hao Chen dengan mengatakan bahwasanya Saint ke-9 merupakan seorang penyihir yang sangat kuat. Untungnya Hao Chen dapat keluar dari pengaruh tersebut dengan kalung Yi Legacy yang berada di dadanya Hao Chen. Dan hal itu justru membuat Saint ke-9 merasa kagum kepada Hao Chen karena Hao Chen yang memiliki nafas yang hampir sama dengan tuannya sebelumnya, yaitu Yi Legacy, dan dirinya menjamin kepada Hao Chen bahwasanya ia akan memberikan tunjukannya sangat menakjubkan kepada Hao Chen. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode 111 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 神气诀，死之上。从今日起，吾将遵循。